silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Mbak Hana ya, yang kemarin sudah mengatur jadwal dengan saya untuk pertemuan hari ini. Iya, Mbak Hana naik apa ke sini tadi? tadi naik motor Oh, sama siapa? sendiri. Oh, berarti tadi ke sini sendiri ya? Iya, tadi sendiri soalnya tadi nggak sempet ngajak temen. Awalnya mau sama teman ke sini. Ya maunya sih gitu, tapi malu ngajak temen. Kenapa malu? Eh, Soalnya malu ngajaknya. Kenapa malu? Gini Bu, kan di sekolah saya ngerasa minder sama teman-teman. Ini Bu, soalnya saya minder sama teman-teman, soalnya eh, di sekolah tuh saya ngerasa minder karena teman-teman tuh kayak milih teman yang lebih cantik, lebih pinter. Soalnya di sekolah itu kayak kebanyakan milih-milih teman gitu Bu, jadi saya kayak kurang bersosialisasi jadinya gitu Oh, gitu. ya. Hana kelas berapa sekarang? Sekarang sih udah kelas 12. Nah, bentar lagi ujian gitu ya? Iya, Bang, dari dulu nggak ada teman yang biasa sering main gitu? Ada kelas 10 atau kelas 11? Selama ini biasanya bareng sama siapa Hana di sekolah? ada sih 2 teman, cuman kalau saya sama mereka tuh kayak mereka asik sendiri gitu. Jadi kayak saya tuh kayak dikacangin gitu sama mereka, jadinya minder apa karena mereka cantik ya. Jadi saya tuh mikirnya gitu. Ada sih 2 teman saya, cuman kalau kita main tuh mereka tuh suka asik sendiri gitu. Apa gara-gara saya jerawatan ya mereka kayak gitu. Saya suka mikir kayak gitu soalnya, jadi suka minder gitu. Jadi sekarang tuh agak jarang main sama mereka gitu. Sejak kapan Hana merasa seperti itu? Saya ngerasanya pas naik kelas 11 sih. Kalau pas kelas 10 itu kita masih main deket gitu, tapi kalau udah kelas 11 agak jarang, soalnya kayak mereka sibuk-sibuk sendiri dan saya udah ngerasa disisihkan sejak itu gitu. Berarti sekarang udah jarang main sama mereka. Iya, udah jarang banget sih main sama mereka sekarang. Apa yang mereka lakukan sampai Hana merasa bahwa mereka tidak mau untuk berteman sama Hana? Misalkan mereka tuh lagi cerita udah seru gitu sebelum saya datang, terus pas saya datang tuh mereka langsung diem gitu. Apalagi pas mereka buat rencana mau pergi kemana itu, terus saya tuh kayak mau nimbrung, mereka langsung nggak jadi gitu buat rencananya. Jadinya kan saya seuzon gitu sama mereka, kenapa bisa mereka kayak gitu. Terus Gimana perasaan Hana dengan kondisi teman-temannya yang kayak gitu? saya ngerasa insecure, kayak apa mereka ngejauhin saya gara-gara saya jerawatan atau gara-gara saya gak sesuai sama kriteria persahabatan mereka gitu. Jadinya saya bingung gitu buat nimbrung sama yang lain kalau mereka juga kayak gitu. Biasanya kalau Hana merasa seperti itu, apa yang biasa Hana lakukan? Biasanya sih tidur bengong, gak ada yang dikerjain soalnya kan gak ada temen gitu, udah setiap hari sampai pulang. Gitu. Iya, saya bingung mau nimbrung sama yang lain tapi takut kayak teman saya yang 2 itu. Tapi saya juga butuh tempat cerita, pengen punya teman juga. Jadinya saya bingung, makanya saya datang ke sini soalnya saya juga butuh solusi. Oh gitu, emang di rumah nggak akrab gitu sama orang tua? Enggak sih, enggak terlalu akrab. Biasanya kalau pulang sekolah langsung ke kamar istirahat. Punya kakak? Punya. Gimana hubungan sama kakaknya? Kalau hubungan sama kakak kurang deket sih, soalnya kakak kan suka pergi kerja gitu. Di rumah berapa bersaudara Hana? Saya 2 bersaudara. Oh berarti Hana paling kecil ya? Iya. Kenapa Hana nggak coba buat cerita sama orang tuanya? Udah sih dulu pernah cerita, tapi mereka responnya tuh kayak nggak peduli, kayak bilang aku lebay, jadinya nggak cerita lagi ke mereka gitu. Kalau pas pertama Hana mencoba buat cerita dan menanggapi respon yang kurang baik, bagaimana tanggapan Hana?
Ya saya diem aja sih kalau nah, ya saya diem aja sih karena respon mereka kayak gitu. Kalau mau lanjutin cerita juga percuma, soalnya responnya aja kayak gitu. Oh iya, berarti Hana lebih nggak terlalu dekat gitu ya sama orang tuanya atau sama keluarganya gitu. Kalau misal Hana mau minta pendapat atau mau cerita siapa? Mendem sendiri sih, bahkan sampai pernah nangis di toilet, berpikir mau nyakitin diri sendiri tapi saya gak mau gitu. Makanya saya mau konseling biar ada solusinya gitu. Biasanya kalau kepikiran yang enggak tuh apa aja sih yang muncul di otaknya Hana kalau kayak gitu? Kayak ngurung diri di kamar, gak mau makan, gak mau keluar kamar, pokoknya gak mau makan, udah diri di kamar terus gak mau makan sampai berhari-hari. Menurut Hana itu baik nggak sih buat Hana kalau semisal lagi sakit hati atau lagi mendam apapun sendiri tuh terus Hana kayak gitu? Menurut Hana itu baik nggak sih? Iya, kalau dipikirin sih itu nggak baik buat diri aku. Kalau saya terus kayak gitu saya capek juga, terus kayak bikin stres, akhirnya berdampak buruk sama kesehatan saya. Saya juga nggak mau bikin orang tua saya susah, banyak pikiran gitu. Sekarang saya harus gimana menurut ibu? Apa kalau Hana ngerasa nggak baik-baik aja dan Hana yang udah Hana laluin? Cuman bukan berarti Hana harus memandang dunia itu benci sama Hana. Bisa jadi itu hanya pikiran aja. Bukan berarti teman-teman Hana mungkin benci sama Hana. Bisa jadi pas itu Hana lagi capek atau mereka lagi senang kayak gitu. Dan kalau dipikir-pikir kan, kalau sampai hanya karena merasa insecure terus Hana harus melampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik, itu kan berdampak buruk buat Hana sendiri dan Hana tahu itu. Dan ya tentunya Hana harus yakinin bahwa setiap manusia itu unik, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hana cantik kok dengan diri Hana sendiri, sifat yang Hana punya, dengan ya akademik yang mungkin bisa jadi lebih baik. Kalau semisal Hana menemukan bahwa teman-teman Hana kurang baik atau seperti apa, Hana bisa mencoba mengevaluasi. Hana berusaha untuk bilang ke teman-temannya tentang apa yang terjadi. Bisa jadi Hana miskom di sana, ya kan? Mungkin kata ibu benar juga, tapi saya kadang takut buat ngelakuinnya. Kenapa ngerasa kayak gitu? Kenapa Hana merasa seperti itu? Ya saya takutnya mereka mereka kira saya lebay, saya terlalu dramatis nanggepin sesuatu tuh. Hanya kalau semisal Hana terus-menerus berpikir seperti itu, tentunya nanti pertemanan Hana sama dua teman Hana itu bisa bubar karena Hana berpikir hal yang Hana tuh belum tentu tahu apakah itu benar atau enggak, iya kan? Iya, kayaknya saya emang harus ngomong sama mereka biar saya nggak salah paham. Mungkin itu cuman pikiran saya aja. Oke, langkah yang bagus ke itu Hana. Nanti pun kalau misal ada miskom di sana atau apapun kan bisa didiskusikan bersama teman-temannya. Kalaupun Hana merasa insecure atau merasa tidak pantas berada di suatu tempat, coba Hana berpikir bahwa enggak, saya bisa, saya cantik, saya unik gitu. Pokoknya nanti kalau misal Hana ngerasa Hana lagi down atau apa, mencoba untuk berpikir positif mungkin, kayak percaya bahwa ini yang terbaik, nggak apa-apa, aku bisa dan besok aku bakal berusaha seperti itu. Biar kalau misal Hana tetap ladeni ini pikiran negatifnya, nanti bisa jadi itu yang bakal bawa Hana buat tetap sendirian, buat tetap ngerasa aku nggak pantas gitu. Iya juga sih, saya suka ngerendahin diri saya sendiri, makanya suka insecure. Dan Hana kan tahu itu nggak baik buat Hana, jadi kita mulai coba lagi buat lebih baik untuk kedepannya ya dengan kasus Hana ini ya. Karena ini waktu kita sudah habis, jadi kita akan mencoba buat melakukan konseling ulang pada minggu depan. Bagaimana Hana, bersedia? Iya bersedia.
kita lihat ya bagaimana perkembangan Hana nanti ke depannya. Kalau misal nanti ada kendala atau apapun nanti bisa didiskusikan dengan saya pada minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Makasih ya Bu, saya bakalan berusaha buat jauh lebih baik dari hari ini. Oke, baik, kita cukupkan untuk hari ini ya Hana. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Iya, makasih Bu. Permisi dulu nih. Kalau gitu saya permisi pulang ya Bu. Oh iya, silakan Makasih hati-hati ya. ya. Assalamualaikum. Salam. Begitu.